Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ajeranus Zai, Unit Kerja UPTD SD Negeri 076095 Hilidaura. Saya mengikuti PPG di LPTK IAKN Tarutu dengan materi bersyukur untuk sekolah tempatku belajar di kelas 5. Berdiri. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, Pak. Masih semangat? Oke, silakan duduk. Baik, kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran agama pada pagi hari ini. Namun, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kami minta kepada anak kami Benda untuk memimpin kita nyanyi dan doa. Dipersilakan. Teman-teman, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi kami sebagai anak-anak. 3 ya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang belajar ikuti kami dan coba pemimpin kami yang ingin mengajarkan kami untuk memuji nama-Mu. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan perkenalan diri pada tempat. Oke, baik, sebelum kita masuk di dalam materi pembelajaran, kita mengecek kehadiran anak-anak kami dulu dan perhatikan namanya. Agnes Karel Oilfania Zebua, Hadir. Damai Sejahtera Zai, Hadir. Fidelis Zai, Hadir. Forjan Progresif Man Zebua, Hadir. Haidar Brian Zebua, Hadir. Joyce Albertus Zai, Hadir. Christophorus Guler, Hadir. Marcus Yadel Zai, Hadir. Novita Zaluku, Hadir. Preti Bles Karle Zebua, Hadir. Puja Sarveda Guler, Hadir. Putri Alien Zebua, Hadir. Putri Citrania Zebua, Hadir. Rafael Dani Wisdom Zai, Hadir. Randi Saputra Zebua, Hadir. Rianati Zai, Hadir. Simon Ideal Man Zebua, Hadir. Syukur Anugerah Guler, Hadir. Tir Tri Nurhayat Zebua, Hadir. Tulus Putra Guler, Hadir. Valentinus Salvin Zai. Hadir. Oke, baik, semuanya hadir? Hadir. Tepuk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentu di dalam proses belajar kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau aturan-aturan kelas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengarkan orang yang sedang berbicara. Yang kedua, angkat tangan ketika ingin menyela pembicaraan. Yang ketiga, berbicara langsung kepada pokok masalah.
bermanfaat, tetap semangat dalam belajar, dan yang terakhir, saling mendukung dan saling menguatkan. Sebelum kita masuk di dalam atau melanjutkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau ingatkan pelajaran kita minggu yang lalu. Apakah ada yang masih ingat? Terima kasih. Jadi kesimpulan di dalam pembelajaran kita pada minggu yang lalu, poin yang pertamanya itu adalah keluarga diciptakan oleh Allah sebagai tempat pertama dan utama untuk belajar dan mendidik kita. Yang kedua itu adalah dari keluarga kita belajar tentang mengasihi Allah dan menerapkan nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, teladan orang tua menjadi salah satu sarana belajar dalam keluarga. Yang terakhir, pengajaran dan didikan dari orang tua harus didengarkan dan dilakukan. Jadi, pada materi hari ini sangat berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, judul materi yang kita pelajari pada hari ini adalah bersyukur untuk sekolah tempat belajar. Bersyukur yaitu materi yang kita ajar yaitu bersyukur untuk sekolah tempatku belajar. Tentu di dalam pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan atau yang harus anak-anak kami perhatikan. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengidentifikasi keberkahan dan manfaat pendidikan. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena kesempatan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab mereka sebagai murid dalam mengajar ilmu pengetahuan. Karena materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini yaitu bersyukur untuk sekolah tempat belajar, maka coba perhatikan gambar yang ada di samping atau yang ada di atas ini. Gedung apakah ini? Gedung sekolah. Ya, biasanya gedung ini digunakan untuk apa? Untuk belajar. Tempat kita menuntut ilmu. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak ini? Pergi ke sekolah. Nah, jadi timbul pertanyaan kepada dalam hati kita, ya, mengapa kita harus bersekolah? Di dalam materi ini timbul pertanyaan kepada kita, mengapa kita harus bersekolah? Kita akan bahas dalam materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu memahami sekolah sebagai tempat belajar. Yang pertama, sekolah merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan keluarga. Karena di sekolah juga kita belajar menanamkan nilai-nilai yang baik dan positif lewat pengajaran para Bapak Ibu guru. Itu semua kita dapat di sekolah. Kita dapat di sekolah, ya. Karena kita dididik oleh Bapak Ibu guru yang hebat. Yang kedua, sekolah adalah tempat untuk belajar bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Yang pertama itu adalah bertumbuh fisik. Sewaktu kita masih kelas 1 masuk di dalam sekolah ini, kita masih diantar oleh bapak mama. Sekarang setelah besar, setelah bisa berjalan di jalan sendiri, maka kita tidak diantar oleh bapak mama kita di rumah. Kenapa? Karena pertumbuhan fisik kita makin berkembang. Yang kedua, akal budi. Ya. Jadi kita memiliki
pengetahuan itu karena kita belajar dari sekolah. Ya, dari awalnya kita tidak ada huruf A, huruf ABC, maka setelah kita belajar di sekolah, kita memahami itu semua. Baik itu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, PKN, dan lain sebagainya. Kita tahu semua itu karena kita belajar di sekolah. Selanjutnya, yaitu hubungan dengan orang lain. Ya, hubungan dengan orang lain adalah ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka kita bisa bekerja kelompok, kita bisa bekerja membersihkan lingkungan sekolah, kita bisa bekerja sama di situ semua. Kenapa? Karena kita sudah belajar di sekolah. Ketika kita masih di rumah, kita tidak tahu apa itu. Ya, kita tidak tahu apa namanya bekerja sama. Kita tidak tahu apa namanya bekerja kelompok. Setelah belajar di sekolah, maka kita bisa memahami dan mengerti bagaimana bisa bekerja kelompok dengan satu yang lain. Selanjutnya apa? Bertumbuh secara rohani. Ya. Ketika kita masih kelas 1, apakah kita masih bisa berdoa? Tentu tidak. Setelah belajar, kita di sekolah diajarin oleh Bapak Ibu guru, ya, maka kita bisa berdoa, kita bisa bernyanyi. Gunanya apa itu? Mensyukuri rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan untuk bisa datang ke sekolah. Itu semua karena berkat Tuhan. Bukan semata-mata karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi semua kita dapat itu kita pelajari di sekolah. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjutkan. Yang poinnya ketiga itu, karena sekolah kita dapat belajar pendidikan, nilai-nilai Kristiani seperti apa? Yang pertama itu adalah menjadi orang yang berbudi luhur. Yang kedua, sederhana. Ya, tidak ada istilah anak orang kaya ini, anak orang miskin ini, tetapi kita sama semua di sini. Ya, sehingga baju kita diseragamkan. Contohnya dari hari Senin sampai hari Kamis kita memakai baju merah putih. Hari Jumat sama hari Sabtu kita pakai pramuka. Ya, jadi ada semua kebersamaan, tidak ada perbedaan di antara kita. Kenapa? Karena kita satu keluarga di tempat ini. Yang ketiga yaitu toleran. Yang keempat adalah disiplin. Ya, disiplin itu sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatur waktu kita untuk belajar. Kita bisa mengatur waktu kita untuk datang ke sekolah. Karena kita datang ke sekolah jam 7.15. Karena masuk sekolah jam 7:30. Selanjutnya jujur. Ya. Kita belajar jujur itu adanya di sekolah. Kita belajar. Kita diajarin oleh Bapak Ibu guru. Kenapa tidak boleh berbohong? Kalian tahu yang adanya itu bohong-bohong itu dosa? Tahu. Tahu? Tahu. Coba yang cek sekali. 1, 2, 3. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi kalau kita berbohong tidak jujur itu, maka kita berdosa. Selanjutnya penuh tanggung jawab. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah di tempat ini kita bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan kita. Kita bertanggung jawab untuk kebersihan kelas kita. Kita dapatkan semuanya itu karena kita belajar di sekolah. Poin yang keempat yaitu di sekolah kita belajar dan dilatih menerima perbedaan dengan teman. Ya. Bapak sudah jelaskan tadi dari awalnya bahwa kita di sekolah ini tidak ada perbedaan. Karena kita satu keluarga, maka kita sama-sama
derajatnya semua yang berkumpul di dalam kelas ini tidak ada perbedaan. Tidak ada istilah anak orang kepala desa atau anak bupati atau anak DPR, tidak ada itu. Ya, kenapa? Karena kita sama semua di sini, baju kita sama, celana kita sama. Jadi tidak ada perbedaan kita di tempat ini. Kita sama-sama dididik dan dibina di dalam satu wadah itu sekolah. Selanjutnya, poin yang kelima yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sekolah menolong kita mengembangkan bakat dan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat serta menanamkan keterampilan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi melalui sekolah ini kita bisa mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki. Baik itu yang hobinya main bola. Ada yang hobinya main bola di sini yang kanan? Wah, luar biasa main bola semua. Terus kanan. Ada yang hobinya main voli? Ada? Ada. Ya, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, maka kita mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki sehingga di kemudian hari kita bisa dipergunakan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kenapa? Karena kita ini nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi kita sebagai anak didik, maka kita harus benar-benar belajar sungguh-sungguh agar kita menjadi generasi bangsa yang dapat mempertahankan namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itulah kuncinya. Kita datang ke sekolah, kita dibentuk, karakter kita dibina sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Jadi itulah poin-poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tentu di dalam belajar itu yang memang melelahkan, menyakitkan dan membuat kepala kita pusing. Ada salah seorang filosofi dari Yunani yaitu Aristoteles pernah berkata, akal dari pendidikan memang pahit, tetapi buahnya manis. Artinya ada buah yang manis menunggu di depan jika kalian terus mencari ilmu lewat pendidikan. Memang sakit setiap hari kita datang ke sekolah, setiap hari kita diharapkan supaya kita datang tidak terlambat, disiplin waktu. Ya, tetapi awalnya memang pahit, tetapi akhirnya nanti buahnya manis. Ya. Kunci dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita coba perhatikan, yaitu Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan pendidikan. Artinya, untuk menjadi sungguh-sungguh bijaksana, pertama-tama manusia harus mengenal Allah dan hidup akrab dengannya. Ya. Kita memiliki pengetahuan itu karena apa? Karena Tuhan. Maka kita harus benar-benar tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita supaya kita diberi kecerdasan, diberi kepintaran. Bukan karena kita hebat. Orang-orang hebat itu hebat bukan karena diri mereka sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan, karena ada kemampuan di dalam pribadi mereka. Sudah paham sampai di situ? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Benar? Benar. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk di dalam ruang diskusi, maka Bapak akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Iya. Baik sudah dibentuk kelompoknya. Sudah. Oke. Bapak akan membagikan LKPD sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini.
kelompok 3 ini. Anak, perhatian semua ini. Wah, hebat-hebat ini. Ini ya. Oke, perhatikan dulu ke depan sebelum mengerjakan LKPD atau sebelum kita berdiskusi. Perhatikan. Ya, di dalam LKPD ini atau label kerja peserta didik ini, perhatikan ini di bawah. Ya. Ada nama kelompok, sudah lihat? Sudah lihat? Sudah. Oke. Nama kelompoknya ini ada 1 sampai 5. Tetapi kalau ada yang menawarkan nanti silakan tambahkan 6 di bawah ya. Oke? Oke. Silakan tulis namanya nanti mulai dari ketua sampai anggotanya ke bawah. Selanjutnya silakan buka halaman ketiga. Perhatikan. Sudah? Di sini ada materi yang kita pelajari untuk dibahas bersama setiap kelompok, dan ada soal di sini, ada 2 soal yang Bapak sudah persiapkan, yaitu soal yang pertama, yaitu hal apa yang kalian lakukan saat disuruh mengajar. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Yang kedua, hal apa yang kalian dapat selama belajar di sekolah? Mengerti? Nanti. Selanjutnya pada kegiatan kedua, yaitu ada lembar tertulis kedua. Ada nyanyian yang kita nyanyikan tadi, yaitu lagu Kami Sebagai Anak-anak Datang Memuji Namamu. Ada soal di situ. Ada 3 soal yang Bapak persiapkan. Yang pertama, lagu Hidup Ceria 337 ini adalah lagu doa permohonan dari peserta didik saat berdoa sebelum belajar. Apa isi doa dalam nyanyian tersebut? Ya, coba nanti dijawab. Ada kolomnya tempat jawaban. 1 sampai berapa poin pun bisa kalian catat di dalam tempat jawaban ini. Yang kedua, perhatikan bait kedua, lirik lagu tersebut mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan belajar bagi kalian. Apakah manfaat belajar, khususnya belajar di sekolah? Apa manfaatnya kita belajar di sekolah? Jawabannya nanti catat di dalam sini. Yang terakhir, tekad apakah yang harus kalian miliki saat belajar? Ya, tekad apa yang harus kalian miliki saat belajar? Ya. Dalam mengerjakan atau berdiskusi ini, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Tulis nama dulu supaya bisa Bapak nilai nanti siapa nama-nama kelompoknya. Perhatikan dulu. Ya, tulis nama dulu. Siapa ketua kelompoknya? Ya, tulis 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 orang. Perhatikan. Jangan salah namanya ya. Nanti salah juga Bapak menuangkan nilainya nanti. Gampang kan? Gampang, tidak susah. Kalau kita belajar, kuncinya adalah belajar. Silakan baca teksnya, pasti ada jawabannya di situ. Ya, setelah kita membaca teksnya, pasti kita akan memahami dan mengerti apa isi daripada teks tersebut, sehingga kita bisa menjawab. Oke, baik, sudah? Sudah. Oke, sudah sampai 5 menit. Maka kita akan memperselesaikan hasil dari kelompok 1 sampai 4. Oke? Dari kelompok mana yang pertama dulu? Kelompok 4. Silakan baca hasil kelompoknya dari soal yang pertama. Oke, baik, kita lanjutkan. Soal nomor yang kedua, bagian teks kedua.
dibacakan hasil diskusinya oleh kelompok 2. Hasil diskusi kami kelompok 2. Perhatikan baik. 2 lirik lagu tersebut mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan belajar bagi kalian. Apakah manfaat belajar, khususnya belajar di sekolah? 1. Peningkatan pengetahuan. 2. Menguasai keterampilan. 3. Pembentukan karakter. 4. Pembiasaan disiplin. 5. Persiapan karakter. 6. Kesempatan untuk berkembang. 7. Pengembangan keterampilan sosial. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita sebentar lagi mau selesai. Setelah selesai membacakan hasil diskusi, maka silakan kumpulkan LKPD-nya. Satu orang maju setiap kelompok untuk mengumpulkan, silakan. Oke, kita kasih sini. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin minggu depan Bapak akan membagikan hasil daripada yang sudah kalian diskusikan. Oke, terima kasih. Baik, kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini yaitu bersyukur untuk sekolah, tempat belajar, yaitu sekolah adalah tempat kedua belajar sesudah keluarga. Di sekolah kita belajar tentang nilai-nilai moral yang baik melalui pengajaran para guru. Di sekolah kita juga belajar berinteraksi dengan orang lain dan belajar menghargai perbedaan. Melalui sekolah kita mendapatkan banyak ilmu, keterampilan, pengetahuan. Tapi kalian harus ingat, sumber pengetahuan adalah siapa? Tuhan. Bahwa itu semua pemberian Allah bukan untuk menyombongkan diri. Ya, apapun yang kita miliki, kecerdasan apapun yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang sombong. Refleksi pembelajaran kita, apakah proses pembelajaran dari awal hingga akhir menyenangkan? Yang benar. Apa isi pelajaran ini dapat dipahami dengan baik? Dipahami? Oke. Bagian mana yang paling sulit dipahami ada? Sudah kalian bersyukur atas kebaikan Allah senantiasa? Sudah? Terima kasih. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak memberikan kalian kata-kata motivasi. Pembelajaran kita hari ini setelah berjalan dengan baik dan lancar, semoga pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih semangat dan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Ada amin? Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka kami minta kepada anak kami wisdom untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkata di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran kepada siang hari ini di mana Engkau telah menolong kami dari pelajaran pertama hingga pelajaran terakhir Tuhan. Tuhan sebalik-balik kami akan mengikuti sadar sekolahnya Tuhan, terima kami. Tuhan, terima kasih telah menolong kami tadi. Amin. Silakan duduk. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi pada hari yang sama. Terima kasih. Yahoo.